Pada tutorial kali ini, skema yang akan kita buat adalah skema anti konslet untuk memperbaiki elektronik. Di sini saya gunakan alat ini untuk memperbaiki, untuk mendeteksi lampu-lampu yang sudah mati seperti mesin-mesin seperti ini. Kemudian lampu ini yang baru saja saya perbaiki tadi. Jadi ini ada arusnya ya, itu yang kita harus berhati-hati ini. Nah, namun dia nggak akan konslet. Kalau menyatu dia nggak konslet. Ini tidak berbahaya. Nah, seperti ini. Caranya bagaimana? Atau cara membuatnya bagaimana? Oke. Ikuti terus, tonton terus video ini sampai selesai. Jadi yang perlu kita persiapkan, yang pertama bahannya adalah biting ya, biting lampu ini, biting lampu seperti ini yang harus kita siapkan. Kemudian lampu sendiri ini kita harus memakai 100 watt. Nah, 100 watt. Kalau yang di bawahnya 100 juga bisa. Namun apabila untuk pengetesan dengan watt besar, dia nggak kuat ngangkat. Karena apa? Karena nanti sambungannya terlalu kecil, wattnya kecil gitu. Jadi kita gunakan yang 100 watt. Di sini saya menggunakan Philips ya. Kemudian jangan lupa kabel dan juga stik pengetesan ya. Jadi ini untuk apa? Untuk ke komponen ya, kita sentuhkan ke komponennya seperti ini. Nah, untuk pengetesan ini arusnya ini menyatu, tersambung apa tidak. Nah, itu kita menggunakan ini. Jangan menggunakan kabel serabut karena apa? Berbahaya. Nanti kita nggak maksimal untuk pengetesannya. Oke, langsung ke topik. Untuk pembuatannya cukup mudah, namun kalau kita nggak pelajari kita nggak akan bisa kita. Jadi yang pertama kita buatkan ini bitingnya dulu. Biting ini saya gambarkan, ini contoh lampu ya, ini contoh lampu. Nah, ini lampu di biting ya, kita buat contoh lampu di biting. Ini min, ini plus, itu sama saja. Tentunya ada dua arus yang masuk untuk mendapatkan lampu ini bersinar. Nah, kemudian kita persiapkan di sini adalah stop kontak, stop kontak dari listrik atau dari PLN. Arus ya, arus penyuplai. Ini stop kontak dari PLN atau genset. Nah, terus di sini ada tadi kabel ini, stick ya. Kabel stick ini mengarah pada yang satu, dapat ini sini untuk kabel stick tadi. Nah, satu. Kemudian pada bagian ini kutubnya kan ada dua tadi lampu nih. Lampunya ada dua. Kita sambungkan ke stop kontak.
kontak kan gini. Nah ini colokan ya, colokan. Ini kan ada dua kabel ini, satu dua. Yang satu kita langsung ke yang satunya, ke sini, ke stop kontak ini kita colokkan sini. Nah nanti yang ini juga kita colokkan ke sini. Nah ini boleh kita beri apa itu namanya, sekring ya, atau fuse. Ini boleh di sini, boleh kita beri fuse, boleh tidak, tapi alangkah baiknya kita beri fuse, atau apabila arus terlalu besar dia akan putus sendiri. Nah ini kita sambungkan langsung ke sini. Nah ya, kita sambungkan ke stop kontak satu. Kabel satunya sama seperti yang ini, seperti ini tadi, kita buat gini. Nah pada dua bagian ini yang kita gunakan untuk mengetes. Ini yang kita gunakan untuk mengetes. Nah jadi ini itu sama seperti ini. Nah ini satu, ini dua, satu dua. Nah ini yang kita gunakan, ini kita colokkan. Tapi ingat jangan sampai kesentuh, jangan sekali-kali menyentuhnya. Kita buat sedemikian rupa agar tidak berbahaya. Nah seperti ini. Jadi ini kalau benar, jadi ini kalau kita konsletkan, kita jamperkan ke sini, ini disambungkan sini, dia akan menyala. Nah dia akan menyala. Sistemnya hampir sama ya, sama seperti saklar, cuman pemutus arusnya dengan kita gunakan untuk pengetesan elektronik yang punya arus AC ya. Kita ngetesnya pakai arus AC, kalau DC kita tes pakai ini tidak bisa. Jadi ini kita gunakan untuk pengetesan. Ini kita sambungkan seperti ini. Nah kita sambungkan, ini menyala. Kemudian kalau ini kita sambungkan ke komponen, kita lihat umpamanya kita mau pengecekan ya, kita mau pengecekan ini komponen, ini trafo kecil ini masih berfungsi apa tidak, itu kita mengeceknya bisa menggunakan alat ini tadi. Contohnya ini kan kumparan awal, ini kumparan akhir, ini masih tersambung apa tidak, rusak apa tidak, bisa kita tes. Caranya bagaimana? Seperti ini, perhatikan. Nah ini tadi awal kumparan, ini akhir. Kalau lampunya menyala berarti masih terhubung, kalau lampunya tidak menyala dia tidak akan terhubung. Kita tes, menyala, berarti ini trafo ini atau spool ini itu masih tersambung. Nah untuk pengecekan yang lain juga bisa. Contohnya kita lihat antara arus masuk pada lampu LHE ini, lampu hemat energi ini, dioda-diodanya masih berfungsi apa tidak, kita juga bisa pengetesan di sini. Jadi kalau kita tes seperti ini antara arus masuk, kalau dia menyala berarti ada dioda yang mati, kalau tidak menyala berarti masih normal. Nah diodanya masih normal, berjalan sesuai prosedur diodanya, seperti itu. Nah ini kalau kita pengetesan nah ini kita pengetesan yang lain masih terhubung semua, tetap ada beberapa yang tidak tersambung. Nah ini tersambung. Nah bisa kita gunakan untuk pengetesan lampu. Seandainya kita memperbaiki lampu, kita bisa tes dengan ini. Kita sudah yakin apa belum lampu ini sudah menyala apa belum,
kita tes dengan ini, kita nggak akan takut nanti listrik kita sekringnya putus atau apa karena konslet. Ini alat anti konslet untuk mendeteksi kerusakan elektronik. Nah, dia akan nyala sama-sama dialiri arus seperti itu. Oke, kalau masih ada yang belum paham bisa tulis di kolom komentar, nanti saya bantu untuk membuat alat ini, karena alat ini berguna sekali untuk elektronik, berguna sekali untuk pengetesan elektronik yang sudah putus apa tidak. Ini juga bisa kita gunakan untuk ngetes kabel, ngetes kabel dan lain-lain seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe Solusi Channel. Semoga bisa cepat termonetisasi. Jangan ragu-ragu untuk menekan tombol subscribe-nya. Terima kasih.